Bos, kata-kata hari ini buat Mukimat, Gus. Jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan wajib mencintai zuriyah Nabi. Buat apa jadi orang-orang yang membela Mukimat kalau ternyata bingung sendiri? Sudah lama ya kita tidak bahas si WIPI ini, Jongos Balawi. Ini ada satu pernyataan daripada si Jongos WIPI. Sebagaimana yang saya sematkan di awal itu, rupanya mendapat tantangan yang sangat-sangat besar dari kalangan masyarakat muslim yang sepakat dengan rungkatnya nasab Kelambak Lawi. Dan bantahan serta sanggahan ini datang dari Madura, sahabat. Ini sangat luar biasa ya, karena sekali lagi sudah banyak masyarakat memang yang gerah terhadap WIPI ini. Sebab biar bagaimanapun kita melihat bahwa WIPI ini adalah salah satu mukibing akut daripada Kelambak Lawi. Bersama dengan gurunya itu Kiai Haji Idrus Ramli yang kita kenal sebagai NU garis lurus, yang pernah dulu masuk menjadi kandidat PBNU dan hanya satu suaranya. Seperti apa masyarakat Madura dan beberapa netizen yang lain menyangkal apa yang disampaikan oleh si WIPI ini, coba kita simak secara bersama-sama. WIPI, kamu sama Kiai Imad jangan bilang Mukimat ya. Kok Kiai Imad dibilang Mukimat? Kamu kan bukan orang Madura, kamu kan orang Probolinggo. Ya, aku ingatkan sama kamu, siapapun yang menyesatkan ajaran Nabi, aku lawan. Ya, aku lawan. Apalagi cuma kamu. Kiai pun yang membela habaib, yang menyesatkan ajaran Nabi, aku lawan. Marabbuka, siapa Tuhanmu, Habibi Ba'lui dari Yaman. Wa nabiyuka, siapa nabimu, Habibi Ba'lui dari Yaman. Man kita buka apa kitabmu, Habibi Ba'lui dari Yaman. Datang lagi Habib satunya, Habib Ali Jindan mengatakan, Marabbuka, siapa Tuhanmu, Abdullah Al-Haddad. Man nabiyuka, siapa nabimu, Abdullah Al-Haddad. Man kita buka apa kitabmu, Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka, apa kiblatmu, Abdullah Al-Haddad. Sama-sama dari Yaman, sama-sama Habib, ngaku cucu Nabi. Tuhannya beda, nabinya beda, kitabnya beda, kiblatnya beda. Mana ada ajaran Nabi sejak Nabi Muhammad menyebarkan sampai hari kiamat? Orang yang menyesatkan ajaran Nabi Muhammad, orang kafir, orang murtad. Termasuk Habib-Habib yang bicara itu, orang kafir, orang murtad. Siapa yang mendukung orang kafir, orang murtad? Itulah ikutan orang murtad. Ajaran Nabi yang jelas-jelas disesatkan, kamu diam Vivi, dalam maka kijivi. Kamu membela, silakan membela orang sesat. Kalau saya, siapapun yang menyesatkan ajaran Nabi Muhammad, jangankan kamu, Kiai Ustadz pun, Romli itu, mana itu, Idrus Romli itu. Coba, kalau ada orang anak kecil menirukan, Marabbuka, siapa Tuhanmu, Habibi, Marabbuka, siapa Tuhanmu, Abdullah Al-Haddad. Sama-sama dua Habib, Tuhannya beda. Ditiru dan anak kecil, anak yang belajar Islam, menyesatkan satu orang anak, dosa. Terima kasih. Bagi saya, Habib di Indonesia bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu Fatimah, cucu Nabi Hasan dan Hussein. Darah Sayyidina Ali 50%, darah Sayyidina Fatimah 50%. Darah Nabi sudah disucikan duluan. Setelah itu Ahlul Bait siapa saja? Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein. Setelah Ahlul Baitku, maka orang yang beriman kepadaku, kata Allah, bertakwa kepadaku, kata Allah, mendapatkan dosa. Begitu. Ini tentang Islam ya, bukan tentang suka atau tidak kepada Habib. Kalau saya jujur, tidak suka kepada Habib Tonylatoh, ya, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Jangankan ngaku cucu Nabi, jangankan ngaku keturunan Nabi, jauh. Kalau keturunan Ubaidillah mungkin iya, keturunan Fakih Muqaddam iya, yang mi'raj 70 kali dalam syari itu, yang mengalahkan Nabi Muhammad. Banyak orang yang meyakini, percaya, keluar dari Islam itu. Wallahi keluar dari Islam orang yang meyakini dan mempercayai mi'rajnya 70 kali, mengalahkan Nabi Muhammad. Mak jatuh pada Nabi, mujizatnya Allah itu jatuh kepada Nabi, itu aja kalau bagi saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habib bukan keturunan Nabi, bukan durian Nabi. Ini saya yang berbicara. Sampaikan kepada Habib seluruh Indonesia sebanyak 120 golongan Robito, Ormas Robito mengklaim dirinya keturunan Nabi. Habib ini sampaikan, beliau bukan keturunan Nabi. Jadi sorbaja. Habib nak kiai kampung itu kalau ada orang meninggal, kiai kampung yang datang duluan, bukan Habib bagi saya. Bos, kata-kata hari ini buat Mukimat, Gus. Jangan. Halo Wapi, kata-kata saya hari ini untuk kamu dan para Habib Habaib Klan Ba'alwi. Kami umat muslim tetap mencintai, tetap berselawat kepada Rasulullah, karena itu kewajiban. Tetapi tidak untuk Habib Habaib Klan Ba'alwi, apalagi jongosnya seperti kamu ini. Tidak mungkin lah, karena kalian itu penipu umat muslim. Zuriat Nabi itu Wapi ada di Nusantara ini, Sayyid dan Sarif, bukan Habib. Semoga kamu itu cepat sadar, cepat sembuh dari penyakit kamu. Kamu sama guru kamu dan kiai-kiai yang lain yang goblok-goblok kamu. Tahu agama tetapi tidak memahami. Percumalah kalian berpakaian serba muslim, penampilan pakai kopiah, pakai peci, pakai daster, tapi otak kalian kosong. Bos, kata-kata hari ini buat Mukimat, Gus. Jangan. Salam logika. Ini sepertinya Gus ini si hidung pesek ini ya, yang berwajah lokalan. Ya, begini loh, siapa ya, Abang Dani ya, yang berwajah sama hidung kita nih, sama-sama mancung yang tertunda nih. Begini Bang Da, kalau menurut saya wajib atau tidak wajib mencintai zuriat Nabi, menurut saya tidak wajib. Menurut saya, mengapa saya bilang tidak wajib Bang Da? Jika zuriat Nabi itu memang berbuat baik dengan kata-kata yang baik, tidak ingin menjajah di negeri ini, memang kita cintai. Sebagai kita anak bangsa, anak negeri ini, yaitu bangsa Indonesia, itu wajib mencintai orang yang berbuat baik, wajib menghargai dan menghormati. Tapi jika sholawat kepada Nabi, memang itu harus sebagai kita orang muslim. Allahu Akbar. Itu Bang Da ya. Abang Da, yang saya heran kelompok-kelompok Abang Da ini, mengapa sangat membenci gitu loh. Saya jujur, bukannya saya pendukung sekali kepada Kiai Imad ini, cuman saya aspirasi dia karena dia telah membongkar sistem-sistem penjajahan pendukung Anda ini. Kan sudah saya bilang berulang-ulang, para habaib yang ada di Indonesia ini, walaupun itu tidak semua tapi kebanyakan, itu penjajah, ingin dijajah oleh mereka. Sejarah dirubah-rubah itu sangat bahaya, sangat membahayakan bagi suatu negara, terkhusus negara Republik Indonesia ini Bang Daya. Ingat, Abang Deni sepertinya kurang terima begitu, pakai pantun segala. Ya Bang Daya, seandainya peradaban negeri ini berubah semua menjadi aman, Abang Da jadi apa? Jadi apa? Anak cucu Abang Da jadi apa? Jadi Abang Da itu harus paham di situ Bang Da ya. Jika memang Abang Da berhubungan baik dengan para habaib, ya sudah baik-baik saja begitu, nggak usah menyinggung-nyinggung orang lain. Jujur saya tersinggung bahasa Abang Dani. Maaf, saya pribadi, junjungan Anda itu adalah memang penjajah di negeri ini. Berarti Anda pengkhianat. Begitu Bang Daya. Logika Bang Daya. Logikanya. Jadi kalau abang hidup jadi pengkhianat di zaman Rasulullah, itu pengkhianat wajib dipancung Bang Da. Benar. Jadi nggak seperti itu juga Bang Da.
kita sebagai anak bangsa, ya carilah yang mana yang benar. Abangda sepertinya menilai sepihak. Abangda berpedoman pada kitab-kitab yang dibuat oleh para habaib terdahulu, para orang-orang Yaman. Begini Bangda, sekarang ini saya berpikir begini, kesannya agama ini adalah suatu kelompok organisasi. Iya, kelompok organisasi untuk meraup keuntungan. Bukan agama untuk menuju yang terbaik atau yang baik menjadi yang terbaik. Beda Bangda ya. Organisasi itu baik, tapi agama adalah yang terbaik. Kesannya sekarang seperti itu. Agama ini adalah diorganisasikan. Mengapa saya bilang begitu Bangda? Abangda mati-matian membela-bela para habaib mewah hidupnya. Iya, pakai mobil. Iya, mungkin ya salah satu oknum, entah beberapa oknum, mungkin saya pun nggak tahu, mungkin semoga tidak ya, mempunyai jet pribadi. Karena apa? Karena kayanya. Dari mana kekayaan mereka? Ya dari lidahnya. Cuman burung walet Bangda yang lidahnya laku. Kedua adalah habaib. Ngoceh sana, ngoceh sini. Membela-bela, memulia-muliakan kota Tarim. Yaman terkesan lebih mulia daripada anak bangsa. Saya tidak terima. Begitu Bangda ya. Saya pribadi nih Bangda, yang saya ucapkan saya pribadi. Begitu Bangda ya. Jadi Abangda, silahkan Abangda berjalan di posisi Bangda, tapi jangan pernah menekan sepihak. Begitu Bangda. Kalau Abangda berjalan seperti membelah bambu, satu diangkat satu di bawah, itu pasti tidak adil. Ada yang tipis ke atas kah atau ke bawah kah? Logika Bangda ya, logika. Jadi Bangda, jujur saya pribadi saya katakan para habaib, dengan tanda kutip, tidak semua. Para habaib yang ada di Indonesia ini kebanyakan penjajah. Jadi itu Abangda bela, Abangda saya pastikan Abangda memang pengkhianat. Jika terjadi pecah perang saudara, Abangda mungkin membunuh saya. Itu hal yang kemungkinan besar gitu Bangda. Oke Bangda, salam logika. Membela mukimat kalau ternyata bingung sendiri. Daripada raimu jadi jongos pengemis Yaman, jongos imigran itu datang sebagai pengemis karena di sana kelaparan. Wafi, dengerin omongan saya, kamu itu jongos, gedibal, jongos, gedibal, budak, jamban Yaman. Gak usah bangga, jadi jamban aja kok bangga. Dari banyaknya netizen yang menyanggah apa yang disampaikan oleh Wapi ini, jelas ya bahwa memang sekarang ini sudah banyak orang yang sadar. Sayangnya para mukibing akut sampai hari ini masih ada saja yang bertahan membela junjungannya, yaitu Kelambak Lawi. Tetapi saya yakin cepat atau lambat, selama diskursus nasab ini terus kita gaungkan, maka saya punya keyakinan akan semakin banyak orang nanti yang menyadari bahwa Kelambak Lawi itu bukanlah suriat Rasulullah. Dan di sini juga saya mau menegaskan bahwa yang namanya suriat Rasulullah itu saya punya keyakinan bahwa semua orang akan taksim kepada mereka-mereka. Tetapi catatannya adalah bukan yang palsu. Nah, Kelambak Lawi ini kan sampai hari ini, sampai detik ini, berdasarkan tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, mereka palsu dan mereka tidak bisa mengemukakan data-data yang diharapkan mampu menganulir apa yang menjadi temuan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan kita bisa memahami ini bahwa ini diskursus ilmiah harus diletakkan pada porsinya. Tidak boleh ada emosi, tidak boleh ada caci maki.
kita pastikan bahwa Kelam Ba'lawi ini bukanlah cucu Rasulullah, karena sekali lagi sampai hari ini tidak ada teks-teks atau naskah-naskah yang mereka ungkapkan ke publik untuk bisa membantah tesis daripada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.